Jadi siapa tahu ada yang tidak hadir di hasil rekaman yang kita. lalu penelitian yang ada di UIN kita itu masuk ke dalam entitas yang diperiksa oleh pemeriksa keuangan sehingga menjadi catatan temuan. Ingin kami sampaikan sedikit, mungkin nanti memiliki alur Bapak Ibu, bahwa di dalam sejarah rencana pengembangan penelitian yang ada di UIN Araniri, dari mulai prode IAIN dahulu, itu sampai posisi tahun 2016 berbasis Barjas. Barjas ini barang dan jasa, dan dalam hal penelitian hubungannya mungkin ingin kami sampaikan bahwa secara historis arah pengembangan penelitian kita di UIN ini dari IAIN sampai 2016 itu berbasis barang dan jasa atau berbasis Barjas, pure Barjas. Jadi dalam konteks ini jasa, dan itu artinya yang selama ini kita lakukan nampak menjadi pure administratif. Artinya ada bahan, ada kelengkapan, ada data administrasi, maka penelitian itu menjadi diterima, kemudian juga pemeriksaan menjadi diterima dan lolos pemeriksaan. Masalah hasil penelitian menjadi nomor sekian dan tidak bernomor bisa kita bilang. Sehingga tahun 2017 itu tahun yang kita jadikan momentum untuk memikirkan agar arah penelitian kita ini bisa berkembang dan berubah. Kemudian disyukuri pas 2017 atau di 2016 itu telah lahir peraturan-peraturan di tingkat pusat, di tingkat Kementerian Keuangan yang disahuti oleh Kementerian Ristekdikti waktu itu untuk menginisiasi penelitian berbasis output dan outcome. Di mana penelitian berbasis output dan outcome ini tidak lagi memfokuskan diri pada urusan-urusan yang bersifat administratif, termasuk administratif di sini pengumpulan data-data, kwitansi, faktur, invoice, dan segala macam yang jumlahnya harus sepadan dengan nominal rupiah yang diberikan oleh para peneliti. Sehingga ini sudah memberikan efek positif bagi penelitian yang ada di UIN, di mana dalam 3 tahunan terakhir kita bisa merasakan beberapa penelitian kita itu sudah naik peringkat, sudah mulai bagus, dan ini sebuah hal yang positif. Dan dari perspektif pemeriksaan sampai 2016 UIN Araniri itu tidak ada tahun yang dalam bidang penelitian yang tidak menjadi temuan pemeriksa. Jadi selalu saja hampir sepanjang tahun catatan yang kita lihat dari matrik yang dahulu itu dalam bidang penelitian selalu menyisakan temuan. Artinya kalaupun tidak seluruh peneliti, sebahagian peneliti itu harus mengembalikan sejumlah dana tertentu karena secara pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai atau dianggap tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan. Itu yang terjadi. Nah, dengan kita mulai berbasis output dan outcome yang definitifnya di 2018, sepanjang 2 tahun berturut-turut 2018-19 dan masuk tahun 2020 atau ketika diperiksa di 2020, memang penelitian ini sama sekali tidak menjadi catatan karena selalu kita beralasan bahwa penelitian kita sudah lagi tidak berbasis barang jasa, namun sudah berbasis output outcome, dan itu kita jelaskan di dalam keputusan rektor tentang pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Araniri yang sudah mengalami perubahan. Namun pada posisi pemeriksaan Februari lalu, pihak pemeriksa BPK mengumpulkan seluruh regulasi terkait penelitian yang dirujuk atau yang dapat dikaitkan dengan penelitian pada PT KIN, ditemukan bahwa peraturan atau keputusan yang berhubungan dengan berbasis output dan outcome ini dari 72 PTN yang ada di bawah lingkungan Kemenak, ternyata hanya UIN Araniri yang melaksanakannya dan itu sudah berlangsung 3 tahun. Sedangkan 71 PTKN lainnya itu belum melaksanakan. Dan ketika dilihat pada regulasi Kementerian Agama, tidak ditemukan
satupun regulasi yang ada di Kementerian Agama, baik dalam bentuk peraturan Menteri Agama atau peraturan Dirjen Pendis misalnya, yang menyatakan penelitian di lingkungan Kemenak itu berbasis output dan outcome. Bahkan yang ada itu peraturan Dirjen Pendis sendiri yang menyatakan bahwa penelitian di Kementerian Agama merupakan penelitian berbasis barang dan jasa. Ini yang menjadi problema kemarin. Dan problema ini problema dilematis, di mana pada prinsipnya Kementerian Agama sendiri dengan telah terbitnya peraturan Menteri Keuangan dan juga telah dikeluarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah berjalan 4 tahun, harusnya Kemenak itu sudah menjalankan penelitian berbasis output outcome melalui peraturan Menteri Agama atau peraturan Dirjen Pendis. Namun faktanya tidak, sehingga BPK dalam memeriksa mereka tetap menyatakan instansi vertikal itu adalah instansi yang lebih utama untuk diikuti. Maka sehingga apa yang terjadi pada UIN Araniri dalam beberapa tahun terakhir itu menjadi temuan. Dan karena yang diperiksa oleh BPK kemarin itu tahun anggaran 2020, maka semua penelitian, 134 penelitian, klaster penelitian yang berjalan di 2020 kemarin, semua masuk ke dalam catatan temuan dengan jumlah nominal temuan tidak kurang dari atau lebih 4 miliar lebih. Nah, ini memang dilematis ketika jumlahnya besar, namun hal itu tidak serta-merta para peneliti diminta atau diwajibkan untuk mengembalikan. Tidak diwajibkan untuk mengembalikan, namun manajemen penelitian harus disesuaikan. Dan artinya apa? Pusat penelitian dan penerbitan di UIN Araniri itu tidak boleh lagi menjalankan penelitian persis manajemennya sama seperti yang telah dilakukan sampai 2020. Ada perbaikan dan pelengkapan tata kelola penelitian. Ya, di antaranya seperti yang disampaikan di awal tadi. Kalau selama 3 tahun ini penelitian berbasis output outcome kita itu kan didukung oleh STPJB, surat pertanggungjawaban pernyataan tanggung jawab belanja. Jadi tidak perlu melaporkan berapapun Bapak Ibu mengeluarkan biaya, tidak perlu dilaporkan. Apalagi harus melampirkan kwitansi atau faktur atau invoice dan sebagainya. Itu posisi yang terjadi sampai 2020. Dalam hal ini pembayaran 60% penelitian pada 2020. Kemudian BPK menyarankan untuk 2021 ini ke depan, artinya ini bisa menyentuh ke sisa pembayaran Bapak Ibu yang 40% lagi, yang menggunakan anggaran 2021. Harus disertakan bukti laporan penggunaan belanja dalam bentuk invoice, dalam bentuk faktur, dalam bentuk kwitansi, yang nantinya itu semua masing-masing peneliti diminta untuk mengunggah atau mengupload ke dalam aplikasi penelitian. Kalau memang belum disediakan lamannya, kami memohon kepada pusat penelitian untuk menyediakan laman ke masing-masing peneliti agar dapat mengunggah berapa biaya atau berapa faktur yang telah dikumpulkan itu tadi. Dan jika ternyata faktur yang dikumpulkan itu belum sesuai dengan nominal yang diterima, misalnya diterima 100 juta, namun setelah dikumpulkan faktur biaya segala macam hanya terkumpul 4. Maka untuk yang sisanya 60 juta itu dinyatakan dengan STPJM. Bukan STPJB, tapi STPJM. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari 60 juta tadi. Sekarang untuk penerimaan 40% yang akan Bapak Ibu terima dari peneliti 2020 yang lalu, yang sisanya dibayarkan sekarang, dan karena telah menggunakan dana dari anggaran tahun anggaran 2021, maka Bapak Ibu diminta untuk menyertakan 2 hal tadi. Jadi Bapak Ibu diminta untuk melampirkan bukti eviden pengeluaran di dalam laman yang disediakan oleh Puslit nantinya. Kemudian kalau penelitian Bapak Ibu 100 juta, lalu yang bisa Bapak Ibu buktikan hanya
15, 20 atau 25 atau 30 juta, maka sisa dananya, total dananya itu dicantumkan di dalam STPJM. Dan itu juga akan terjadi pada penelitian 2021, 22 dan seterusnya ke depan. Nah, karena kenapa? Karena Kementerian Agama belum secara operasional menjalankan penelitian berbasis output. Padahal kalau kita melihat dari rencana induk pengembangan UIN kita sendiri untuk penelitian, itu kita tidak akan terlalu berlama-lama Bapak Ibu di berbasis output dan outcome ini. Ya kita bilanglah basis output dan outcome ini setidaknya 5-6 tahun. Kemudian ke depannya UIN itu akan berpindah ke berbasis benefit dan impact. Karena kalau berbasis barja seperti yang dulu Bapak Ibu atau kita lakukan, mungkin semua output penelitian kita, semua karya penelitian kita masuk ke dalam gudang. Karena waktu itu para peneliti hanya fokus ke lengkapnya administrasi, tidak memikirkan pada kualitas penelitian. Kemudian pada penelitian berbasis output dan outcome saat ini yang sudah berlangsung 3 tahun, itu telah terjadi balance position. Jadi sudah nampak karya-karya teman-teman UIN ini kompetitif lah, baik kompetitif lokal maupun nasional, bahkan ada yang internasional. Dan itu tidak terlepas dari sistem manajemen penelitian yang basisnya sudah berkembang. Maka diharapkan ke depan, kalau memang nanti sudah berbasis benefit dan impact, itu baik impact-nya itu nasional atau global, global itu baik Asia, ASEAN atau internasional, diharapkan akan meningkatkan mutu penelitian kita. Namun meskipun demikian, kami dari perspektif pengawasan itu menginginkan sekali terjadinya perbarengan antara peningkatan pengembangan mutu penelitian dengan tidak terjadinya temuan pada penelitian. Dan ini menjadi concern sekali kita karena apapun ceritanya, terlepas apakah nominal yang Bapak Ibu terima atau peneliti terima itu dinilai layak atau kurang layak dengan apa yang sudah dihasilkan. Namun kita berharap sekali untuk mengantisipasi tidak terjadi temuan. Dan untuk agar tidak terjadi temuan, kami menyarankan kepada Puslit, terutama ketika melakukan rapat forum penelitian PTKIN atau PTKN, itu udah selayaknya mensegerakan lahirnya regulasi berbasis output dan outcome. Untuk nantinya beberapa periode ke depan kita bisa pindah ke berbasis benefit dan impact seperti yang sudah terjadi di negara-negara maju. Saya kira itu gambaran yang bisa kami sampaikan Pak Anton, dan untuk teknis penyelesaian penanganan BPK ya memang kita tidak diminta untuk mengembalikan dana, tetapi kita dilihat iktikat karena mulai 2021 ini akan ada pembayaran untuk 40% sisa, maka di dalam 40% sisa ini kita upayakan sedemikian mungkin Puslit menyiapkan sebuah laman untuk mengunggah pertanggungjawaban belanja tadi dalam konteks bukti-bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh para peserta peneliti 2020, berapapun jumlahnya. Misalnya penelitian Bapak Ibu 100 juta. Ternyata yang Bapak Ibu memiliki faktur hanya 15 juta. Karena kebetulan tidak ada lagi perjadin dan segala macam. Maka 15 juta itu diunggah. Kemudian sisanya di STPJM kan dalam selembar surat 85 juta lagi untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pemeriksa dalam memeriksa entitas penelitian kita. Saya kira itu saya kembalikan kembali kepada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jalil yang sudah memperjelas lagi ya hal temuan BPK yang mau tidak mau harus kita tidak lanjuti ya, sehingga nanti kita pun bisa bernafas lega dan tidak dihantui dengan pengembalian dana. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya setel semua tidak bisa meng-unmute sendiri karena tadi saya lihat apa namanya terjadi interrupt yang beberapa hal. Saya silakan Pak Jailani dulu, silakan di-unmute dulu Pak. Setelah itu Pak Misran.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini Pak Anton, ini kan ada buku yang dibilang tadi. Ya, ya. Kira-kira bagaimana cara untuk bisa dicetak buku itu, kira-kira? Kemudian satu lagi itu kan ada direncanakan penelitian dari bulan 4. Apakah itu sudah mulai atau belum? Karena itu masih direncanakan tulisannya kan. Apakah sudah mulai atau belum? Ya. Kalau Baik, mohon itu saja, Pak. Kalau udah mohon dikirim ke Prodi. Baik. Jadi terima kasih Pak Delani. Langsung saya jawab ya. Bagaimana dengan buku? Nanti akan ada informasi lanjutan Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bahas secara detail ya. Tapi pada prinsipnya kalau ada naskah jadi Bapak Ibu ya, itu mohon sudah mulai dipersiapkan. Katakanlah misalnya selama 1 atau 2 bulan ini ya. Ketika sudah entah ya bisa saja laporan penelitian diolah lagi menjadi buku atau tesis yang belum pernah diterbitkan, disertasi yang belum pernah diterbitkan. Nantinya semua proses secara online. Jadi nanti seperti tahun sebelumnya itu nanti tinggal mengisi form, mengirimkan naskahnya dan itu nanti akan kita proses. Artinya by online, nggak perlu datang ke Puslit kasih naskah. Jadi itu. Yang kedua, apakah sudah mulai dibuka? Ini sekali lagi info detailnya akan kami lanjutkan dalam 1-2 hari ini ya di web Puslit. Nantinya infonya juga akan kita kasih ke fakultas-fakultas karena ini perlu penyiapan dan kebetulan sekali lagi baru dapat info dibuka blokir kemarin ya. Kami sebenarnya merancang dari bulan Maret. Kami perkirakan ini kayaknya dibuka bulan Maret. Sudah kami rancang di bulan Maret. Paling tidak nih mulai penerimaan, nanti seminar proposalnya sekitar 1 bulan kemudian ternyata nggak dibuka-buka blokirnya. Jadi terpaksa ini rencana awal harus kita geser kan. Artinya tahapan-tahapan itu menjadi bergeser semuanya. Nah untuk detailnya mohon bersabar Bapak Ibu, kami harus merancang kembali karena sekali lagi kami baru dapat info dibuka blokir dan adanya penelitian 2021 itu yang sudah di ACC ya. Baru kemarin. Makanya kita bikin langsung pertemuan seperti ini. Jadi begitu Pak Jelani, terima kasih sarannya. Nanti saya dengan teman-teman di Puslit juga akan menyebarkan informasinya ya. Tapi paling tidak ukurannya satu. Nanti di web Puslit itu akan kami update selalu ya di grup-grup WA kita akan sebarkan. Termasuk ke email yang Bapak Ibu isi ini yang di daftar hadir, mohon jangan lupa kami juga akan kirimkan info-info terbaru ya. Paling tidak nanti dari email dapat ke fakultas kita kirim mungkin saja nggak nyampe ke Bapak Ibu, nggak dapat dari email, nggak nyampe di situ Bapak Ibu suka buka di grup WA akan dapat info di Telegram nanti kita akan taruh. Artinya semua media yang memungkinkan akan kita sampaikan. Jadi itu Pak Jelani, intinya kami akan update kembali detailnya karena sekali lagi ini baru saja dapat pertanyaan apa saja klaster yang dibuka. Sekali lagi nanti kami akan susulkan infonya di web Puslit ya. Ada sekitar 6 kalau nggak salah ya karena kita sesuaikan dana ya Bapak Ibu. Dana yang dikasih itu 2 miliar sekian. Jadi jauh sekali berbeda dengan tahun-tahun yang dulu. Kalau dulu kan sampai 4 miliar ya. Sekarang nggak nyampe. Jadi jelas klasternya itu berkurang, tetapi apapun ceritanya itulah ya kita masih mending ada perguruan tinggi yang 2020 tidak melaksanakan, artinya nggak ada penelitian sama sekali, 2021 baru melaksanakan. Kita 2020 melaksanakan, 2021 pun dikasih yang baru ya, alhamdulillah. Jadi itu kalau ada pertanyaan tadi sempat disampaikan, saya lihat di chat ini. Ya itu saya rasa ya nanti info selengkapnya akan kami sampaikan di web. Saya ingin Pak Yusran ada mau ditanyakan Pak? Apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah sudah dibuka blokirnya. Ini kabar gembira untuk kami yang mendekati bulan puasa. Yang pertama terkait dengan invoice itu, mungkin saran saya perlu dibuat sebuah format, karena kan ada invoice, ada kwitansi, siapa saja yang teken, biar jangan berulang-ulang, karena kan sekali buat daftar itu bisa langsung menjadi pertanggungjawaban. Kemudian juga yang tadi itu SPJBM itu ya,
itu surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian berikutnya untuk terkait penelitian 2021, ini banyak yang bertanya karena resahnya tidak boleh ikut yang 2020. Tentunya kan kita tahu bahwa tidak banyak memang yang peneliti di sebuah perguruan tinggi. Di sebelah saja itu dari ribuan orang cuma 60 orang yang itu saja yang memasukkan proposal. Jadi terkait dengan ini mungkin apa tidak mungkin jika kami yang ketua menjadi anggota. Jadi bukan ketua lagi tapi jadi anggota peneliti di tempat lain, misalnya di kelas lain atau apalah, terserah. Ini pertanyaannya Pak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusran. Langsung saya jawab ya. Yang pertama perlu format, ya kita akan sediakan formatnya nanti. Tentu akan kita informasikan kemudian. Secara detail, tahapan, format, template dan seterusnya kita akan update kembali. Kemudian yang kedua, apakah ketua yang pernah meneliti bisa menjadi anggota di berikutnya atau sebaliknya anggota di tahun 2020 menjadi ketua di tahun 2021? Tidak boleh Pak. Itu sudah saya tanyakan langsung saat rapat umum ya dengan pihak Dikti Jakarta. Jadi saya tanyakan di dalam pertemuan itu bagaimana kalau sebelumnya itu anggota, apakah boleh meneliti? Kemudian tidak boleh. Pokoknya yang sudah ada dalam SK penelitian itu tidak boleh. Kecuali memang peneliti yang bersangkutan mengembalikan dulu semua uangnya terus meneliti di 2021, itu boleh, kan repot juga itu ya, kembalikan uang itu. Tapi intinya nggak boleh Pak. Jadi ini akan kita screening juga, tujuan kami baik ya, jangan sampai nanti tiba-tiba ditemukan kemudian disuruh mengembalikan. Itu kan kalau sudah suruh mengembalikan kan repot. Dan itu menjadi info kayak dari Pak Jalil, menjadi catatan seumur hidup kita di ini. Jadi pensiun pun masih ditagih juga, kan repot. Ya, ada yang lain? Saya rasa jelas apa yang saya sampaikan. Sedikit Pak Anton. Silakan Pak Mursid. Mohon maaf saya di kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin perlu dicermati kawan-kawan. Ya, jadi seolah-olah tidak ada masalah dengan ketika kita mengumpulkan semua kwitansi perjalanan ininya. Jadi mohon kawan-kawan peneliti yang 2020 itu yang dicermati. Jadi jangan taken for granted seolah-olah dengan kabar akan cair 40% itu, kemudian kita diminta untuk mengumpulkan invoice kwitansi seperti sebelum 2018 itu. Nah itu saya yakin pasti akan kita mengalami masalah itu. Masalah pertama ya karena kita sudah terbiasa dengan penelitian 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu berbasis outcome. Nah ini Pak Anton. Jadi itu dulu yang perlu dicermati kawan-kawan. Apa sudah diinikan. Kemudian tadi misalnya seolah-olah sangat sederhana Pak Jalil sama Pak Anton menyampaikan bahwa misalnya 15 juta. Jangan contoh yang 15 juta. Ya, coba dicontohkan yang 100 juta. Tiba-tiba kwitansi yang bisa terkumpul itu hanya 10 juta, apa diterima seperti itu. Nah, itu bagaimana apa seperti itu. Kemudian ketika ada surat pertanggungjawaban mutlak itu, apa konsekuensinya? Apakah nanti akan disuruh kembalikan? Daripada beresiko dikembalikan, yang kita nambah lagi 40%-nya, jadi resiko mengembalikan justru semakin besar. Coba dipertimbangkan dulu itu resiko-resikonya itu. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Mursid ya. Ya, ini apapun ceritanya kami sampaikan ya bukan menganggap sederhana sebenarnya ya. Saya sendiri juga bingung ini gimana sampai mengumpulkan orang, mungkin ya walaupun sudah saya ingatkan di awal dulu harus betul-betul disimpan ya. Tapi saya nggak begitu yakin apakah semuanya itu mengikuti itu kan gitu. Jadi dari 134 mungkin ada yang betul-betul serius mengumpulkan, menyimpan dengan baik, mendokumentasikan sehingga masih ada dokumen-dokumennya. Saya nggak yakin juga kalau sampai 134 semuanya itu. Nah,
Tetapi kalau sampai 134 mengikuti apa yang saya arahkan di awal, tentu akan lebih berbahagia kan. Nah, apa yang mau saya sampaikan bahwa karena ini sudah menjadi catatan yang mau tidak mau harus kita tindak lanjuti. Ya tadi sebenarnya sudah ada jalan keluar yang disampaikan oleh Pak Jalil selaku Kepala SPI ya, bahwa yang paling penting itu tetap harus ada dokumen yang dipertanggungjawabkan itu. Jadi artinya ketika Bapak Ibu nanti secara detail akan kita jelaskan sih ya, bukan sekarang. Tapi secara umum begini, seandainya katakanlah 150 juta Bapak Ibu dapat, terus kemudian di dalam pengumpulan data ada perjalanan, ada pengumpulan data di mana dan seterusnya, paling tidak harus ada dokumen-dokumennya, dan akan lebih baik mungkin selengkapnya juga ada dokumen foto dan seterusnya. Makanya di awal hari itu kan saya minta kalau para peneliti sebisa mungkin ada foto untuk kita taruh di web, karena itu ternyata juga bisa menjadi bukti penguat. Karena saya sampaikan dengan pemeriksa BPK, ini buktinya kalau akun Litap Dimas tuh ini isinya dokumen-dokumen semua saya kasih ya, dan sebenarnya tidak ada masalah, cuma keuangan itu saja. Nah, sudah ada solusi sekali lagi, oh ternyata sekian persen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sisanya ya surat pertanggungjawaban. Nah, apakah itu kemudian ada konsekuensi lain? Apakah kemudian kalau nantinya diperiksa ternyata disuruh membalikan, ini mungkin juga saya perlu fatwa SPI juga. Atau di bagian ini bisa disampaikan Pak Jalil, ya, khusus jadi, di bagian ini konsekuensi penelitian berbasis output outcome. Waktu kita gagas di tahun 2017 itu kita melakukan konsultasi dengan BPK dan inspektorat, dan pada saat konsultasi itu mereka sudah menyarankan agar bukti-bukti pengeluaran keuangan itu juga disimpan. Jadi ada kekhilafan implementatif selama 3 tahun belakangan kalau memang ternyata para peneliti itu dibebaskan dari sama sekali dari laporan keuangan. Nah, waktu kita konsultasi di 2017 memang sudah disarankan. Kami pun beberapa kali di awal pernah menyarankan bahwa bukti pengeluaran uang dan belanja itu jangan dibuang. Seberapapun yang ada. Jadi kalau penelitian itu 200 juta, lalu bukti pengeluaran belanja yang ada 5 juta atau 10 juta, itu disimpan. Kalau sekarang kita harapkan diunggah, diberikan laman di tempat aplikasi penelitian, lalu sisanya yang 190 atau 180 juta dipertanggungjawabkan secara STPJM. Dan ini sebenarnya sudah harusnya dilaksanakan dari implementasi pertama. Nah, jadi itu yang untuk saat ini Bapak Ibu kan akan menerima 40 juta sisa. Jadi sisa 40 juta 40% sisa. Sisa 40% yang Bapak Ibu terima, ini kami mengharapkan sekali pihak penelitian sudah menyiapkan laman untuk mengunggah 2 hal tadi. Yang satu, kolom untuk mengunggah bukti-bukti pengeluaran yang di situ nanti jumlahnya dari 100 juta penelitian, ternyata jumlahnya 15 juta. Lalu yang satu lagi untuk mengunggah STPJM 85 juta dari sisanya. Nah, dan ini kita harapkan berjalan Pak Anton. Khawatir jika diperiksa ke depan yang akan jadi temuan yang 40% sisa ini. Karena yang 60% kita sudah ini diskusikan kemarin ketika BPK datang, ketika dibuat Zoom meeting. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu ya silahkan berapa yang ada. Kami paham sekali mungkin sebahagian sudah dibuang fakturnya atau sudah sudah tidak ada lagi. Saya kira itu Pak Anton. Saya mau nanya dikit Pak. Ya, silakan Pak Ismail. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, Pak Jalil, dan semua hadirin yang dimuliakan Allah. Sangat jelas Pak Jalil mengatakan bahwa pertanggungjawaban untuk tahun 2020 dianggap sudah selesai. Semoga benar begitu Pak ya. Kemudian kita hanya akan mempertanggungjawabkan yang 40%. Nah, di situ ada sedikit masalah Pak Jalil. Semua invoice yang sudah kita punya, alhamdulillah saya masih punya, tapi itu adalah invoice tahun 2020. Nah, kalau itu kita gunakan untuk pertanggungjawaban
perjalanan tahun 2021, apa itu matching? Nah, itu satu Pak ya. Kemudian yang kedua, ini ke Pak Anton tentang percetakan buku. Saya tidak menemukan batas ya, batas buku itu berapa halaman atau berapa chapter yang boleh diajukan. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau yang buku langsung saya respon. Nanti yang jelas untuk penerbitan buku ada info selengkapnya ya, termasuk persyaratan-persyaratannya yang akan kita upload di web. Yang pertama tadi Pak Jalil, saya rasa penting untuk direspon. Ya, saya respon langsung. Ya. Jadi Pak Ismail Muhammad dan teman-teman perlu diketahui bahwa penelitian yang diperiksa BPK kemarin itu tahun anggarannya 2020. Terlepas yang Bapak Ibu sudah terima uangnya di 2020 kemarin akhir, atau yang akan Bapak Ibu terima 40% sisanya, mau tidak mau dua-dua komponen ini adalah komponen penelitian 2020. Dan secara invoice yang 2020 memang belum pernah dipertanggungjawabkan. Jadi dalam penerimaan Bapak Ibu 60% yang lalu, Bapak Ibu kan mempertanggungjawabkan secara output, yakni berupa haki, berupa dummy, berupa artikel, atau berupa hal lainnya. Jadi belum mempertanggungjawabkan invoice. Dan pemeriksaan ini meskipun dilakukan di 2021, tetapi untuk pekerjaan 2020. Nah, itu satu Bapak Ibu. Kedua, dalam 40% yang akan Bapak Ibu terima nanti, itu sudah menggunakan anggaran 2021. Tidak lagi anggaran 2020. Namun meskipun demikian, karena pekerjaannya adalah pekerjaan 2020, ini namanya luncuran Bapak Ibu. Luncuran itu artinya multi year kalau dalam proyek fisik. Tapi ini enggak, ini karena kasusnya kemarin ketiadaan dana saja karena faktor COVID. Jadi silahkan Bapak Ibu, invoice yang Bapak Ibu miliki dalam perjalanan PP Pak Ismail Muhammad misalnya dengan Ibu Ina ke Bali, saya yakin masih ada tiketnya, itu masih ada di email, itu silakan Bapak Ibu kumpulkan, nanti diakumulasi jumlahnya. Misalnya penelitian Pak Ismail ini ada 150 juta atau 100 juta, ternyata jumlah yang dapat Pak Ismail kumpulkan hanya 22 juta, itu dinyatakan dan diunggah ke laman aplikasi, dan untuk sisa 78 juta lagi itu dinyatakan dalam SPPJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Saya kira seperti itu Pak Anton. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Pak Jalil. Masih ada pertanyaan demikian untuk Bapak Ibu